Amanda Cita dan mamanya. Tadi pertanyaannya mah, di antara cowok-cowok yang pernah dekat gitu, yang paling kurang srek tuh yang tipenya yang kayak apa sih? Yang atau yang sikap-sikapnya kayak apa tuh yang kayaknya aduh kalau yang kayak gini kurang srek deh. Ada nggak? Sebenarnya semuanya tuh asik-asik aja karena selalu kayak ikut ke acara keluarga kayak ya weekend misalkan datang terus kita ajak ngumpul bareng gitu kalau misalkan ada ya kayak gitu pasti. Udah berapa banyak yang diajak kumpul keluarga? Ya Allah, nggak ada. Jangan gitu dong. Dia yang panik. Nggak ada. Oh jadi intinya pokoknya kalau ada yang berharap bisa dekat juga sama keluarga. Benar, gitu ya? Pasti kayak gitu. Kenapa kamu panik sih? Dia harus kepedesan dia. Oke, buka lagi Bu, gantian. Amanda sayang, apa yang bisa kamu pelajari dari pernikahan Mami dan Papi? Iya, hubungan apa nanti kalau aku punya ini maunya yang kayak gimana gitu sama pasangan. Nanti kalau nikah ya. Iya, maunya yang apa ya, pastinya aku pengen cari suami yang pasti family man, yang prioritasin keluarga, karena Papi kan juga kayak gitu. Dan apa ya, yang kalau bisa jangan yang kebanyakan main Candy Crush. Itu Papi banget. Itu Papi. Aduh gue main game terus. Kayak aku jangan deh, aku pengen ngobrol aja. Emang atau enggak yang main game bareng. Game apa ternyata Candy Crush. Kan paling gak pernah ngomong. Lucu banget sih. Kirain apa game-game yang maco gitu nggak ya? Enggak. Mainnya tuh permen-permen itu. Iya. Ya tapi nggak jeder gitu. Iya, cering. Berisik banget. Gak apa. Cheating lagi ya. Terus apa lagi? Apa? Itu aja kali. Ibu yang family man ya, gitu. family man yang penting. Oke, baiklah. Ada satu lagi, baca. Terakhir ya. Oh ini. Mami sayang, Mami kan menikah muda dan beda jauh usianya sama Papi. Kalau aku nikah muda, terus umur calon aku beda jauh sama aku, gimana tuh? Aduh, gimana boleh? Kalaupun boleh nasihatnya apa? Wah ini kenapa masih dipertanyakan sih? Boleh diganti nggak pertanyaan? Pasti ada tantangannya tuh kalau usianya jauh, ada nggak sih? Ada sih. Komunikasi ya? Ada ya, komunikasi susah ya. Selera musik beda. Selera musik sih beda banget. Beda banget. Tapi dulu waktu kita pertama kali awal-awal tuh dia ngikutin maunya aku. Kayak selera musik aku, kita aja nonton live musik kesukaan aku, dia ada ngikut. Kemanapun. Sekarang enggak, misalkan nontonnya dia lah sana gitu. Jadi harus siap-siap itu ya? Beda. Ada perbedaan selera. Perbedaan selera. Iya. Tapi boleh nggak dia nikah muda nih? Kalau ada jodohnya nggak apa-apa, cuma jangan yang tua-tua amat. Maksimal bedanya berapa tahun? Kayaknya 5-10 tahun tuh paling banyak deh kayaknya. Kayaknya udah kebanyakan 10 tahun lebih dari deh. itu, jangan. ya tanggung sendiri lah. jangan cukup di Mami aja berhenti. Jangan di anak ya. Oke baik, nanti kita ngobrol lagi. Ada Edis Adelia yang kemarin membagikan kabar baru saja sakit lambung. Terus ada lagi komplikasi ligamennya juga karena habis jatuh nggak diperiksain. Ada apa yang dialami sih, barangkali kita bisa belajar gimana cara mengatasinya. Kita lihat dulu profilnya Edis Adelia berikut ini. Baik, kita sudah bersama dengan Edis. Nah, ini Edis harus di kursi roda karena itu ada masalah ligamen di kaki. Ya, masalah ligamen. Oke. Tapi kan sebelumnya kamu membagikan juga nih, kamu sempat dilarikan ke rumah sakit karena masalah lambung. Jadi gimana tuh ceritanya? Sebenarnya sakit lambung itu tuh udah lama ya. Udah lama memang, aku tuh udah puluhan tahun akibat dulu, mungkin udah 20 tahun yang lalu tuh suka nggak sarapan, langsung minum kopi, terus makan siang telat. Terus mungkin pas zaman main sinetron jamnya makan taduna dulu gitu. Pokoknya karena emang telat makan jadi udah aku tuh terus terang beberapa kali masuk rumah sakit karena lambung. Nah kebetulan yang kemarin itu tuh memang sebenarnya lagi ya kita pola hidup sehat aja sih sebenarnya, cuman aku tuh kayaknya agak bandel kemarin tuh kayaknya telat makan dan minum kopi. Oh, udah terus telat makan, minum kopi. Terus kemudian mau pergi ke sebuah acara itu aku di mobil tuh Karos tuh sampai kayak nyesek gitu, udah dandan rapi mau datang ke sebuah acara, tuh udah rapi banget tuh langsung kok nyesek ya. Udah mau sampai parkiran gitu kan, aku nggak kuat, aku telepon Kak Silvana Herman, Kak Anu waktu itu, Kak kayaknya aku nggak bisa datang deh Kak, aku kayaknya harus ke rumah sakit deh gitu kan. Apa jantung gitu, apa sesek aja? Nyesek gitu. Terus aku telepon temen dokter kan, coba deh kamu ke UGD, langsung ke UGD kan. Akhirnya di UGD tuh diinfus biasa, terus pulang kan, pikir ya udah enakan gitu, tapi sampai rumah malam kok masih sakit gitu kan. Dan bahkan jadi ulu hati sini ulu hati, bahkan terakhir itu sakitnya sampai ke kayak maaf kayak mau high. Oh, pinggang sini. Pinggang sakit mulai, saya bilang kok aneh ya sakitnya ya gitu kan. Akhirnya Sabtu pagi ke rumah sakit lagi. Ke rumah sakit sama suami didampingin. Nah, waktu cek di situ dokter udah bilang ya udah kayaknya harus diobservasi, dirawat inap. Tapi di rumah sakit itu full hari Sabtu. Rumah sakit baru tahu rumah sakit penuh banget
banget ternyata. Jadi dari pagi nggak dapet kamar, ada aku pulang dulu, cuma istirahat di rumah tapi nggak kuat. Jam 3 aku ke UGD terus sambil nunggu kamar kan. Nah, di situ dokter langsung bilang ya udah kalau gitu puasa 6 jam kemudian kita CT scan perut. Oh, Langsung disuruh CT scan karena kan ceritanya aku kok sakitnya tuh biasa ulu hati tapi ini sampai ke perut Karos. perut bawah juga. Perut bawah juga sakit, dipegang sakit semua dan itu kok aku kok kayak Sampai sakit belakang, kayak aku pikir kayak mau haid gitu. Itu udah 3 hari sebelumnya sih malah aku pikir mau haid aku minum Obat penghilang sakit penghilang aja. sakit, ternyata nggak haid gitu kan. Yaudah pas diperiksa malam itu di CT scan langsung, besokannya hari Minggu dokter bilang ada radang di lambung dan usus. Langsung 2 tuh radangnya, Iya. lambung dan usus. Pantesan perut bawah sakit, Iya. Itu bukan hanya ususnya atas ya? ususnya gitu. Jadi mungkin udah gitu mungkin juga salah aku mungkin kadang masih pedes juga gitu kan, susah ya kita ya. Jadi kopi dan pedes itu dari kata dokter cakep deh pokoknya Cakep katanya. deh. Tapi berarti ada infeksi dong. Ada infeksi, jadi ada Bakteri. radang itu, ya. Oke. Gitu. Terus itu Sabtu, itu Minggu kan. Minggu terus dokter Senin pagi memutuskan endoskopi. Gitu. Senin pagi endoskopi di biopsi. Gitu kan, di biopsi terus kemudian ya itu sama tetap bahwa ada lambung radang lambung dan usus dan katup lambungnya kebuka. Itu kenapa tuh kok bisa? Kata dokter mungkin ada ya itu karena nyesek itu dan naik asam lambungnya naik dan juga kalau asam mungkin makan terlalu lama jaraknya sekali makan banyak. Oh, itu penyebabnya. Ya, jadi katupnya kebuka. Kok bisa begitu sih? Dok bisa balik nggak? Ya itu dengan obat yang dokter kasih bisa. Gitu. Jadi Nah, ada tindakan nggak kamu? ya itu CT scan sama endoskopi sih disedot. Asam lambungku banyak banget dikasih fotonya itu. Habis di endoskopi enakan. Oh. Dan obat di Infus ya? Diinfus. Dan alhamdulillah tuh sekarang kita kalau di rumah sakit obat nggak banyak ya. Jadi dokter tuh hanya ngasih obat diinjeksi sama obat minum 1-2 aja gitu. Nah ini kaki kenapa? Nah, Sakitnya perut kenapa nih kakinya juga itu kena? dia, jadi temen juga bingung gitu, ini kenapa dari pelambung ke kaki. Nah jadi Kak Ros, aku kan 2,5 bulan yang lalu, bulan Juli tuh aku jatuh dari tangga, lagi pengajian, kemudian lah mau ke toilet, tapi aku nggak keserimpet rok enggak, karena aku juga pakai udah lama pakai sepatu begini karena memang sudah nggak bisa hak tinggi karena ada saraf kejepit juga. Jadi emang udah bagus udah pakai begini. Rok aku iniin, jadi keluar pintu langsung tangga. Saya udah begini perasaan gitu nggak ngerti gimana tiba-tiba saya gelundung 5 anak tangga. 1, 2, pokoknya tiba-tiba saya nggak mau megang nggak bisa, tiba-tiba saya udah jatuh ke bawah gitu. Terus? Nah, yang sakit justru tulang kering. Tulang keringnya sakit. Sebelah kiri, Oke. yang kanan nggak rasa. Oke, Ya terus? kan udah nggak rasa. Cuman memang belakangan satu kalau lagi pengajian kok saya susah duduk bersila. Gitu. Jadi ya kalau duduk di bawah saya selonjoran, kalau nggak di kursi. Gitu Nggak kan. bengkak, nggak apa? Nggak ada rasa apa-apa, sama sekali nggak ada rasa apa-apa. Sampai pas dirawat di rumah sakit kan, kalau kita di bed rumah sakit itu kan tempat tidurnya bisa diginiin ya. Nah jadi selama 2 hari, malam Minggu dan malam Senin itu saya tidurnya kakinya saya gantung. Oh. Nah mungkin karena kalau posisi digantung kan kita tidur pulas, mungkin kan kaki agak ngebelewah gitu bahasanya ya. Nah kayaknya ototnya kebuka. Ke otot dalam. Nah saya tuh hari Senin, kenapa ya kok sakit ya, kok kaki saya sakit gitu. Nah kemudian karena nggak tahu, mintalah dipijit. Terus makin parah. Besok paginya bengkak gede banget dan nggak bisa jalan, sakit banget. Saya bingung, ini lambung membaik kok jadi ini sakit. Kakinya nyut-nyutan gitu. Untungnya pas digeser pun nggak bisa, harus digeser nggak bisa, sampai kalau mau ke toilet aja saya tuh dari turun tempat tidur, naik kursi roda, didorong ke toilet, baru pipis, nah itu lagi saking sakitnya. Jadi apa diagnosanya dokter? Dokter di MRI ya nih kan, nah dokter MRI, nah saya itu tuh Selasa di MRI, terus Rabunya ya dokter bilang bahwa ini parah. Kok ligamen kamu kayak apa sih bahasa otot serabut terkoyak-koyak bahasanya, mungkin karena dipijit Dicatnya kayak terlalu kenceng ya? Iya, saya yang minta harus. Aku pikir kesleo. Jadi kan sakitnya dari sini terus tolong dong dipijit. Iya kenceng ya, bener-bener sakit di situ. Kirain mah itu doang gitu kan. Ya mungkin karena udah usia kita nggak boleh kenceng-kenceng. Nanti kan kembali lagi jangan kemana-mana, tapi lebih. Baik, kita kembali lagi masih bersama dengan Edi
Edis Adelia masih cerita seputar tadi ya lututnya. Kan aku tanya, jadi kamu yang mana di daerah sini lutut tapi ligamen ya? Ligamen, jadi dalam lutut itu Kak Ros. Jadi kalau dokter bilang mungkin waktu 3 bulan yang lalu yang aku jatuh ngegelundung dari 5 anak tangga itu robeknya sedikit. Terus aku kan seminggu 2-4 kali treadmill. Jadi tambah lebar dan triggernya pas dipencet itu udah cakep banget deh. Itu nggak berasa sakit, cuma nggak bisa duduk bersila aja? Nggak bisa duduk bersila. Aku memang apa yang dirasain waktu duduk bersila emang? Ganjel? ganjel. Kalau dipaksain sakit. Kalau dipaksain sakit? Dipaksain sakit, ganjel, terus tapi aku tetap treadmill kan. Memang kalau treadmill tuh kalau udah agak ini kok aku agak berat dengkulnya. Tapi tetap aku seminggu 2-3-4 kali tuh tetap treadmill. Treadmillnya lari atau jalan? Aku jalan cepet, speed 5 sih. Oh, speed 5, Speed lumayan 5. cepat lah itu. Iya, gitu. Jadi terus ya udah kemarin hasil MRI itu bahwa karena ada ligamen yang robek, kebetulan kan emang kemarin lagi keluar sama suami terus diperiksain di Penang kan. Dokter di sana bilang bahwa memang ini udah nggak bisa fisioterapi jadi harus rekonstruksi lutut. Dioperasi ya? Diambil dari sini ya? Diambil dari otot paha gitu. Otot paha. Oke, kita balik lagi nanti selain berikut. Kita sambil rumpi. Baik, kita kembali bersama semua bintang tamu kita. Aduh, saking serunya ya, semua punya cerita yang seru-seru. Sampai ya, udah nggak bisa nanya-nanya lagi ya. Aku mengucapkan terima kasih Edis, terima kasih Dina, terima kasih juga. Sama-sama. Anda terima kasih dia ya. Terima kasih juga buat Anda yang sudah mengikuti perbincangan kita. Mudah-mudahan menghibur, bisa memberi inspirasi, informasi kalau Anda ada duduk bersila agak ganjel-ganjel, periksa deh ya ke dokter. Kalau jatuh jangan hati-hati. Kalau jatuh harus diperiksa deh kayaknya. Kalau jatuh harus diperiksa, apalagi di usia-usia yang semakin lucu. Kita ketemu lagi setiap hari ya di acara Rumpi dan Secret Malam.